Coba kamu bayangkan di sebuah situasi. Saat itu siang hari cuacanya cukup panas banget. Kamu tuh berjalan seorang diri menyusuri sebuah jembatan gantung tua yang terbentang di atas jurang sedalam puluhan meter. Terus ya, di jembatan itu tampak rapuh hanya disangga oleh beberapa tali tambang yang sudah mulai usang. Papan kayunya itu juga mulai reot. Angin cukup kencang saat itu, membuat jembatan itu bergoyang ke kiri dan ke kanan. Semakin lama, semakin kencang, seolah-olah ingin menjatuhkan siapapun yang berani melewatinya. Saat kamu di posisi saat itu, nafas terasa lebih berat dan di tengah situasi yang menegangkan itu, tiba-tiba ada seorang perempuan muda yang cantik, ramah dengan senyum tipis yang misterius. Dia itu menyapamu dan kemudian dia itu meminta tolong kepadamu. Katanya dia itu ingin melakukan survei tentang kreativitas. Dia memberimu selembar kertas, dia memberimu selembar gambar, lalu memintamu untuk menulis cerita imajinatif berdasarkan gambar tersebut. Dengan sopan, dia itu menyelipkan secarik kertas kecil ke tanganmu, yang isinya adalah nomor telepon pribadinya. Terus dia tuh bilang kalau misalkan kamu mau ngobrol soal survei tadi, atau tanya-tanya soal penelitian ini, kamu boleh hubungin aku ya. Pertanyaannya sekarang adalah, seberapa besar kemungkinan kamu akan menelpon dia setelah itu? Dan yang lebih penting adalah, apakah di situasi seperti itu, kamu bakal merasa sedikit jatuh hati sama dia, padahal baru pertama kali ketemu. Inilah sebuah eksperimen psikologi yang pernah dilakukan pada tahun 1974 dengan nama The Bridge Experiment. Halo semuanya, selamat datang di Alkasus dengan aku, Bielsa. Dan seperti biasanya ya, kalau misalnya kalian belum subscribe, kalian subscribe dulu dan tekan tombol notifikasinya biar kalian dapat notifikasi dari aku. Tekan tombol loncengnya biar kalian dapat notifikasi dari aku. Dan kali ini Alkasus akan membahas sebuah eksperimen yang mungkin ini dibutuhkan oleh beberapa di antara kalian yang jomblo, atau mungkin beberapa di antara kalian yang nggak memahami tentang betapa hebatnya ketika seseorang bertemu secara tidak sengaja dan mereka jatuh cinta gitu. Ini eksperimen yang kayaknya sih bener-bener mungkin kita butuhkan lah ya. Siapa tahu kalau misalnya kalian mendengarkan ini nanti kalian bisa mendapatkan ya mungkin pencerahan gimana cara dapetin cewek gitu ya. Tapi sebelum aku ke eksperimennya ya, aku disclaimer dulu sekali lagi. Di sini aku bukan ahli psikolog, di sini aku bukan ahli medis. Jadi kalau misalkan nantinya aku menyebutkan nama-nama yang kayak berhubungan dengan medis atau psikolog, kalian nanti bisa cari ke sumber-sumber yang memang kredibel membahas tentang diagnos dan lain-lain lah ya. Tapi di sini aku hanya membaca atau menceritakan aja dengan apa yang sudah aku baca. Dan nggak usah basa-basi ya, mari kita bahas eksperimennya. Ini sebuah kisah yang pernah terjadi dan bukan cuma fiksi atau karangan. Karena ini adalah bagian dari sebuah eksperimen psikologi sungguhan yang pernah dilakukan pada tahun 1974 di Kanada. Namanya dikenal sebagai The Bridge Experiment, atau lebih resminya disebut The Suspension Bridge Study. Eksperimen ini itu digagas oleh dua orang psikolog sosial, yaitu bernama Donald Dutton dan Arthur Aron. Mereka itu ingin membuktikan sebuah teori dalam psikologi yang cukup menarik, yaitu tentang misattribution of arousal. Sederhananya ya, teori ini itu menyebutkan bahwa manusia itu bisa saja salah menafsirkan penyebab dari reaksi tubuhnya, dan akhirnya ya mengaitkan perasaan itu ke hal yang salah. Kalau mungkin aku bisa memberikan contohnya ya, misalnya saat kamu itu merasa gugup, cemas, atau mungkin takut, jantungmu itu kayak berdebar-debar, tangan itu berkeringat, adrenalin itu meningkat, dan di kondisi fisiologis inilah kamu tuh bisa keliru dianggap sebagai tanda jatuh cinta, hanya karena ada seseorang yang menarik perhatianmu di situasi tersebut. Dan untuk membuktikan teori ini, Dutton dan Aron itu melakukan eksperimen di dua lokasi berbeda. Yang pertama itu adalah sebuah jembatan gantung tinggi, sempit, bergoyang, dan berada di ketinggian 70 meter di atas jurang berbatu.
Sementara yang satu lagi itu adalah jembatan rendah dan kokoh yang posisinya itu hanya beberapa meter dari permukaan tanah gitu ya. Di kedua jembatan itu, mereka itu menempatkan seorang asisten perempuan muda yang berpenampilan menarik, cantik, seksi. Ya intinya ya perempuan-perempuan yang kalau misalkan dia itu lewat di depannya laki-laki itu kayak langsung noleh gitu lah. Dan tugasnya itu cukup sederhana. Dia itu hanya perlu menyapa setiap laki-laki yang melewati jembatan itu. Perempuan itu terus meminta mereka mengisi survei kecil tentang kreativitas, lalu memberikan nomor telepon pribadinya di akhir sesi tersebut. Bagian paling menarik dari eksperimen ini menurutku adalah itu dari hasilnya. Ternyata laki-laki yang melewati jembatan tinggi dan bergoyang itu lebih sering menelepon si perempuan dibandingkan mereka yang melewati jembatan rendah dan aman. Gak cuma itu ya, saat diminta membuat cerita dari gambar imajinatif, cerita dari kelompok jembatan tinggi itu mengandung unsur seksual yang jauh lebih banyak daripada kelompok jembatan pendek. Apa artinya kalau kayak gini? Itu ternyata mempengaruhi cara seseorang menilai orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, mereka itu secara tidak sadar menafsirkan rasa takut itu sebagai rasa tertarik pada si perempuan yang mereka temui di situasi tersebut. Mungkin sedikit agak ribet ya, aku coba untuk menjelaskan lebih detailnya dan mungkin mudah dipahami. Jadi ya, fenomena ini tuh dikenal dalam psikologi dalam sebuah misattribution of arousal. Secara definisi, istilah ini tuh berarti kesalahan dalam mengidentifikasi sumber penyebab emosi yang dirasakan. Dan dalam kasus ini, respon fisiologis akibat ketakutan seperti jantung berdebar dan adrenalin naik itu disalahartikan otak sebagai gejala cinta atau ketertarikan seksual. Nah, kalau bicara soal diagnosis psikologi itu hal lain. Karena aku bukan psikolog, jadi aku gak berani untuk terlalu jauh mendeskripsikan tentang itu ya. Ada yang lebih paham dan lebih kompeten mengartikan diagnos tersebut. Tapi ya, menurut dari sumber yang aku baca, penting untuk dipahami bahwa fenomena seperti ini tuh bukanlah gangguan mental ataupun penyakit kejiwaan. Dalam dunia medis, hal ini tuh tidak dikategorikan dalam DSM-5, yaitu panduan resmi untuk diagnos gangguan mental. Sekali lagi ya, ini tuh bukan opini atau diagnos dari aku sendiri ya. Ini tuh ada sumbernya dan kalian bisa baca sendiri nanti di deskripsi. Dan semua itu hanyalah bagian dari cara alami otak manusia memproses stimulus lingkungan yang intens. Jadi ketika seseorang itu mengalami situasi emosional yang sangat kuat, tubuh itu akan menunjukkan reaksi biologis seperti jantung berdebar, pernapasan lebih cepat, dan keluarnya adrenalin. Hingga setelah itu ya, otak kemudian berusaha mencari penjelasan logis terhadap reaksi-reaksi tersebut. Dan di saat itulah lingkungan sekitar termasuk kehadiran orang yang menarik perhatian tadi, perempuan cantik yang tadi, itu bisa jadi sasaran tafsirannya. Dan secara teori, ini juga berhubungan dengan konsep Schechter-Singer two-factor theory of emotion yang menyatakan bahwa emosi itu adalah hasil dari dua faktor. Yang pertama reaksi fisiologis tubuh dan yang kedua adalah penafsiran kognitif terhadap situasi. Jadi tanpa penafsiran situasi, emosi itu nggak lengkap dan karena itu salah tafsir bisa saja terjadi. Implikasi dari eksperimen ini cukup besar banget. Bahkan sampai sekarang banyak penelitian lanjutan yang membuktikan bahwa situasi ekstrim atau menegangkan itu bisa mempercepat kedekatan emosional antar manusia. Ya misalnya kayak ada pasangan yang pertama kali dekat sama-sama nonton film horor mungkin ya. Terus kalau misalnya kalian ngedeketin orang, kalian ngajak dia main wahana ekstrim atau mungkin mengalami momen-momen yang memacu adrenalin lainnya lah ya. Dan menurut penelitian, di antara mereka tuh cenderung punya ketertarikan yang lebih kuat di awal. Karena tubuh mereka tuh mengalami reaksi yang sama. Lalu otak mereka itu menyalahartikan sensasi itu sebagai rasa cinta. Ya kalau bicara soal etika eksperimen, di era sekarang itu prosedur kayak gini itu mungkin harus melewati ethical review board yang ketat. Karena eksperimen yang sengaja memicu ketakutan peserta tanpa pemberitahuan sebelumnya itu bisa memicu stres. Tapi beda ketika di tahun 70-an. Eksperimen psikologi sosial semacam ini tuh masih dianggap wajar.
Bahkan ya jadi standar penelitian di kampus-kampus ternama. Jadi ya, kalau misalkan aku bisa menyimpulkan semuanya itu, eksperimen ini tuh membuktikan bahwa cinta itu di beberapa kondisi bisa jadi bukan murni soal hati, tapi soal ketegangan yang keliru ditafsirkan. Jadi saat tubuh merespon bahaya, detak jantung itu meningkat, adrenalin mengalir, dan di tengah situasi itu hadir seseorang yang menarik. Bisa saja otakmu itu menyangka kamu itu jatuh cinta. Ya padahal ya cuma salah baca sinyal dari tubuhmu sendiri. Jadi, lain kali kalau misalkan kamu merasa jantungmu berdebar kencang saat bertemu seseorang, saat bertemu orang cantik di depanmu, coba kalian pikirkan baik-baik apakah itu benar-benar cinta atau mungkin hanya efek dari naik roller coaster atau nonton film horor atau menyusuri jembatan rapuh di ketinggian puluhan meter. Karena seperti yang dibuktikan oleh Dutton dan Ern ya, rasa cinta kadang itu nggak muncul dari hati, tapi dari ilusi tubuh yang panik. Dan dibalik semua itu, tersimpan satu pertanyaan yang masih sering jadi misteri. Berapa banyak kisah cinta yang lahir dari salah tafsir detak jantungnya? Ya mungkin lebih banyak dari yang kita kira, dan eksperimen ini tuh bukan cuma soal cinta, tapi tentang bagaimana otak manusia bekerja. Tentang betapa mudahnya kita tertipu oleh rasa yang kita kira-kira itu nyata. Dan di Alkasus, inilah yang selalu aku angkat, kisah-kisah nyata, eksperimen-eksperimen psikologi, dan fenomena-fenomena misterius yang terjadi di dunia nyata, tapi seringkali luput dari perhatian. Kalau kamu suka cerita-cerita psikologi yang mind-blowing, eksperimen sosial yang nggak biasa, dan misteri manusia yang bikin kamu mikir dua kali, klik tombol subscribe sekarang dan nyalakan tombol loncengnya, karena di Alkasus aku nggak cuma bercerita, tapi aku akan mengajak kamu menyelami pikiran manusia, satu kasus, satu eksperimen, satu cerita dalam sekali waktu. Sampai ketemu di konten selanjutnya, dan hati-hati kalau misalkan tiba-tiba kalian jatuh cinta, mungkin itu bukan dari hati, tapi cuma efek jembatan aja. Dan sekali lagi terima kasih buat kalian sudah nonton Alkasus sampai habis, dan maaf kalau misalkan ada yang kurang. Kalau misalkan kalian pingin ada mungkin eksperimen-eksperimen yang ingin dibahas lebih seru, kalian bisa komentar di bawah. Dan sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah nonton Alkasus sampai habis, dan sampai jumpa lagi di Alkasus selanjutnya. Bye bye.